Dalam perjalanan saya dalam dunia terapi dan dunia pengembangan diri, saya sering mendapati satu pola menarik. Ternyata banyak orang yang tahu sudah harus melakukan apa, tapi entah kenapa dirinya tetap tidak bisa melakukannya. Sadar harus ikhlas, tapi entah kenapa hati selalu menolaknya. Sadar harus tenang, tapi entah kenapa hati tetap cemas. Nah, di titik inilah saya menemukan resource terapi. Resource terapi ternyata banyak sekali menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan saya itu. Salam kenal, saya Aditya Lesmana dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saya suka dengan dunia penyembuhan sejak mungkin kecil ya. Sejak SMP sudah mulai ikut-ikut dulu rame-rame tenaga dalam, penyembuhan gitu saya suka. Namun saya tidak mendapati sesuatu yang bisa dijelaskan di sana. Semuanya ya udah pakai aja. Tapi saya mengira apa sih gitu. Dan akhirnya saya 2011 saya sudah mulai berkenalan dengan hipnoterapi. Nah di situ saya mulai tertarik. Ternyata bisa dijelaskan dan ini seperti dalam pikiran saya ini masuk akal lah. Nah, hipnoterapi berjalannya waktu 2016 saya baru mulai berani membuka layanan hipnoterapi. Namun sejak 2016 itu saya merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang belum lengkap. Karena penanganan terapi saya itu benar-benar tidak terstruktur, by feeling saja. Ketika datang klien dengan case seperti ini, ya udah pas waktu di ruang praktik saja saya pakai ini deh. Tapi itu kan menjadi keresahan saya. Gak bisa begini dong. Pikiran orang itu bukan untuk main-main. Nah, itu prinsip saya. Akhirnya saya belajar lagi, mencari, bertemulah dengan resource terapi. Resource terapi ini kan menarik ya. Kalau kita bayangin, dia langsung menangani di sumber, di resource atau di parts atau di bagian diri yang bermasalah. Banyak teman yang bilang begini ke saya, teman-teman sesama hipnoterapis. Kenapa ya saya kok melakukan terapi tapi kok tidak maksimal ya, progresnya kurang bagus. Nah, ini saya juga harus menemukan jawabannya. Dan ternyata ketemu. Bayangin ya teman-teman, saat kita melakukan terapi, anggaplah saya menjadi klien, saya mau diterapi. Otomatis kan saya bercerita di awal. Saya bercerita, iya ini keluhan saya gini. Pertanyaannya, apakah itu benar bagian diri saya yang punya ketidaknyamanan, punya luka batin, atau punya sesuatu yang tidak semestinya saya inginkan? Kan enggak. Bisa saja itu pelapor saya aja, bagian diri saya yang melaporkan saja, bukan orang atau bukan part yang benar-benar terluka. Nah ini kan jangan-jangan kita selama ini salah penanganan. Dan akhirnya di resource terapi saya menemukan ini jawabannya, dan saya mengubah semua desain penanganan hipnoterapi saya. Sebelum klien datang, saat konsultasi, dan ini di screening lagi apakah dia bisa menjadi klien saya, dilakukan penanganan, apakah boleh dilakukan penanganan, atau jangan-jangan dia belum layak untuk menjadi klien saya. Dan itu banyak indikatornya. Dan karena itulah penanganan terapi saya mendapatkan selalu kabar baik dibanding dulu. Artinya penanganan saya lebih terstruktur, lebih nyaman, dan efeknya juga lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Nah inilah yang saya suka dengan resource terapi. Kalau ditanya gimana selama resource terapi, ya saya menggunakan, kadang-kadang menggunakan resource terapi, kadang-kadang saya combine dengan hipnoterapi yang saya lakukan setiap hari ini. Dan itu sangat-sangat membantu kawan-kawan. Dan ini adalah video pertama dari 11 video yang nanti akan saya share tentang resource terapi. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kita akan ngebahas tentang semua resource terapi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.